ada orang yang lebih muda dari gue, jauh lebih muda. Hah, lu butuh 14 tahun untuk sampai ke sini, goblok gitu kan kasarnya kan. Lu kan harusnya bisa gini gitu kan. Tapi berarti lo udah mencapai titik itu ya? ya meskipun itu sebenarnya danger zone juga sih, nggak boleh terlalu banyak di comfort zone. Makanya gue akhirnya mulai nge-YouTube lagi tuh sebenarnya gue keluar lagi dari comfort zone gue. Iya. By the way, lu udah bikin berapa produk? Kalau lu lagi nge-hiring orang, what are the top questions you ask? Gue mau nanya sama lo. Lo itu tipe yang perfeksionis, kadang kalau lagi melakukan, sebelum melakukan sebuah tindakan tuh lo pikirin dulu dan sebagainya gitu kan. Ada gak sih lo pernah melakukan satu tindakan yang reaktif? Tanpa mikir-mikiran, duer langsung abis itu baru lo mikir. Kebalik gitu. Sering. Sering. Salah satu kejadian yang lo bisa share. Sebenarnya kalau itu lebih ke personal kali ya. Gue itu kan aslinya orangnya baperan kan. Tapi bukan baper dalam arti kalau gue diledekin kayak gimana-gimana. Tapi kalau udah berhubungan dengan pola pikir gue atau apa, kadang gue reaktif sih. Oke. Sebenarnya gimana sih? Ya impulsif lah. Gue tuh orangnya lumayan impulsif. Yeah. Misalnya kalau contoh-contohnya kadang gue post apa di Facebook gitu kan, post apa di Facebook, terus satu laki gue baca, lu ngapain sih post kayak gitu, hapus. Terus debat-debat dulu, cuma akhirnya ujung-ujungnya gue hapus juga sih. Terus dan ada ya things kayak misalnya, apalagi cumanya makin kesini kan udah mulai makin wise, tapi tetap aja impulsifnya pasti karakteristiknya masih ada lah. Kayak pernah gue ada post di Facebook itu waktu sebenarnya tuh gue sama Agung itu partner bisnis gue, yang ibaratnya tuh kita berdua tuh lagi difitnah sama orang, difitnah sama orang yang ibaratnya tuh lumayan deket lah, inner circle-nya kita juga difitnah sama orang. Terus gue post karena omongan orang ini tuh bener-bener udah merajalela kemana-mana, sampai si Agung aja cerita ada orang yang sampai batal partneran sama dia atau batal apa gitu lah. Gara-gara rumors itu. Gara-gara percaya sama rumors kayak gitu. Akhirnya gue pikir gila ya, ini udah hampir 3 tahun kok nih orang masih rese gitu kan. Ya udah, terus akhirnya gue post, dan itu pun juga tulisannya pun dibaca oleh Agung juga kan sebelum gue post. Terus singkat cerita, gue Konghucu, gue ke wihara, terus suhu kepala wihara gue kan kadang suka follow tulisan gue segala macam. Lu mau ngapain sih posting itu gitu kan? Emangnya kenapa sih, gue bilang gitu. Ya soalnya itu udah terlalu mengganggu sih kok. Gue manggilnya Koko. Itu terlalu mengganggu sih kok. Ya sekarang gini deh. Emang dengan dia ngomongin lu kayak gitu, hidup lu bangkrut, gitu kan? Keluarga lu berantakan. Lu 3 tahun terakhir lu bisa bangun kantor segala macam, emangnya bisnis partner lu berantakan? Bagus-bagus aja kan? Lu malah kayak nyari-nyari masalah lagi gitu. Malah lu ini masalah udah lagi jauh, maksudnya tuh masih di luar radar lu, tapi lu sekarang fokus ke situ, sama aja lu kan menarik nih orang ke radar lu kan? Iya. Dan dia bilang ya dengan lu posting kayak gini, kalau lu terus lanjut apalagi sampai ke proses hukum, itu sih urusannya bisa nggak kelar-kelar sampai bertahun-tahun lamanya gitu, mungkin bisa sampai 1 tahun sampai 2 tahun gitu kan. Kasarnya, walaupun menurut lo ini receh gitu ya, secara hukum lo menang segala macam, kalau misalnya mau bawa sampai ke jalur hukum, emotional drainingnya tuh nggak worth it gitu. Jadi itu salah satu yang ini sih, yang menjadi pembelajaran juga. Dan singkat cerita, akhirnya gue tiap kali mau nulis status nih, gue selalu berpikirnya kayak gini, seandainya ini statusnya ini dibaca oleh laki gue, oleh guru gue, atau siapapun orang yang gue segani gitu ya. Filteringnya begitu ya? Filteringnya gitu doang, udah. Okay. Kira-kira di approve nggak ya? Kira-kira di approve nggak ya? Okay. Atau apakah gue ada kekhawatiran jangan sampai dibaca gitu. Jadi gue ya pikiran berlapisnya sekarang kayak gitu. Tapi gue impulsifnya masih ada sih. Oke. Apalagi kalau udah ada yang nyenggol guanya, dalam arti kayak ya gitulah, yang kesannya meremehkan, itu gue masih sedikit ke trigger lah. Oke.
Kalau as a Christina Lee sebelum pandemi dan Christina Lee sesudah pandemi, perubahan yang Christina lihat di dalam diri Christina yang paling signifikan apa? Perubahan yang paling signifikan kalau secara Cuan udah pasti lebih bagus. value lah ya, atau gimana ya, secara gue memandang kehidupan kali ya. Mungkin gue itu dulu orangnya kalau misalnya terlalu memaksakan kehendak gue ke orang lain. Jadi gue tuh kayak gemes aja kalau ngelihat orang tuh yang menurut gue lu tuh sebenarnya bisa maju, tapi tuh lu kurang melakukan A B C D E gitu kan. Dan gue bisa memborbardir orang ini yang deket-deket sama gue lah ya. Untuk lu kenapa nggak gini sih, ya salah lu lah kayak gini. Itu salah satu sifat kepedulian lo yang lo ekspresikan dengan cara itu. Iya. Tapi makin kesini akhirnya gue melihat ya setiap orang itu butuh proses pendewasaannya masing-masing, dan setiap orang itu berada di dalam time frame-nya masing-masing. Bisa aja kan kalau misalnya di posisinya dibalik, mungkin kalau ada orang yang lebih muda dari gua, jauh lebih muda, lu butuh 14 tahun untuk sampai ke sini, goblok gitu kan kasarnya kan. Lu kan harusnya bisa gini gitu kan. Tapi ya maksud gue udah lebih fokus ke pengembangan diri gua sih, lebih fokus ibaratnya nggak usah ngomongin bisnis ya, ngomongin secara spiritual lah. Secara spiritual, gue terinspirasi juga dari Robin Sharma waktu itu ya. Manusia itu diciptakan untuk bertumbuh kan, untuk bertumbuh. Jadi ya udah, lu fokus aja menumbuhkan diri lu secara spiritual iya, secara value iya, ya menjadi manusia lebih baik ketimbang lu fokus ngebenerin orang lain gitu. Focus on becoming better. Iya, karena kadang ada orang mesti membutuhkan proses pendewasaan dirinya melalui hal-hal yang seperti itu. Nggak bisa langsung lo jump start dengan lo push, tapi dia belum dapat hidayahnya ya susah gitu. Betul. What's the secret sauce of staying ahead with so many competition, with so many challenges? What's the secret sauce of Christina Lee to stay ahead always in her business? Gue gak merasa diri gue stay ahead sih. Oke. Maksud gue banyak lah yang brand-brand yang lebih bagus dari gue dan lebih cepet banget gilanya gitu. Mungkin balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya ya. Gue udah gak seambisius. Gue udah tidak seambisius dulu. Oke. Kayak apa ya? Kayak pernah juga dia nanya ke gue gitu ya, di interview sebelumnya ya, gue sampai bilang kan, gue tuh gak ngerasa ada missing piece lagi di hidup gue. Gue kayak lagi feeling complete aja gitu. Maksud gue punya suami yang sayang sama gue, yang support, dan gue juga sayang banget sama dia. Anak-anak juga makin lama makin deket. Ya itulah yang value yang menurut gue yang dimana tuh gue nyaman. Jadi kalau misalnya kan semuanya kembali lagi ke nilai sukses orang tuh beda-beda ya. Ada juga yang kalau gue nonton siapa tuh Andrew Sutanto ya, yang apa foundernya Holywing ya. Lu jangan pernah apa kalau misalnya lu belum punya 100 M di rekening lu misalnya gitu kan. Ya itu beda aja goalsnya sama gue gitu. Beda aja goalsnya sama gue. Ya karena mungkin ini juga sebenarnya salah satu mental block kali ya. Gue ngerasa mungkin kalau mau ngejar angka sampai omset yang dari sekian menjadi sekian itu bisa aja. Tapi apakah gue dengan kerja 10 kali lebih keras, misalnya dengan kerja 10 kali lebih keras, mendapatkan omset 10 kali lipat misalnya, apakah bahagia gue akan bertambah 10 kali lipat? Kayak gitu sih. Jadi itu sih yang menjadi definisi kayak cukup gitu. Oke. Banyak orang belum belajar yang definisi cukup, belum belajar tentang itu. Iya. Berarti lo udah mencapai titik itu ya? Ya meskipun itu sebenarnya danger zone juga sih, nggak boleh terlalu banyak di comfort zone. Makanya gue akhirnya mulai nge-YouTube lagi tuh sebenarnya gue keluar lagi dari comfort zone gue. Iya. Lu pada saat lu bangun, by the way lu udah bikin berapa produk?
Yang your own products. Brand ada dua. Kalau Lume Colors itu ada, ada 9 kategori produk di mana totalnya ada 30-an SKU kan. Ada satu kategori kan misalnya foundation ada 3 warna, lipstick ada 10 warna kayak gitu kan. Ada lagi skincare itu ada 5 kategori, hair and body care ada 5 kategori. 5 kategori itu maksudnya ada sampo, conditioner, sabun kayak gitu. So in total how many range of SKUs? Kalau SKU itu udah banyak banget sampai, kalau ngitung SKU kan berarti kan berdasarkan varian warna ya. Iya. Ada 60 lebih. 60 lebih ya. Oke. Pada saat lo lagi nge-decide ngebuat produk, you build your strategy, you udah punya plan, goal gue begini, bla bla bla, lo udah bikin. Kapan lo merasa lo harus pivot? Dan kapan lo merasa dalam kondisi apapun I have to stick with my plan? Kapan gue harus merasa pivot itu sebenarnya, again gue orangnya data banget. Jadi misalnya ketika gue launching sebuah produk, gue pasti ngelihat penjualan sebulan pertama. Oh sebulan pertama sekian. Oh karena gue baru melakukan effortnya baru 20%. Tapi ketika gue sudah melakukan effortnya yang menurut gue 100%, tapi ternyata penjualannya kalau gue forecast itu, kan yang namanya beauty brand kan pasti ada expired date kan. Iya. Dan orang itu masih mau belanja seandainya produk tersebut expirednya masih setahun lagi. Jadi misalnya gue beli contoh apa ya, misalnya ini gue ngarang aja, misalnya lipstick nih, lipstick warna tertentu nih, yang warna merahnya merah vampir gitu, merah vampir kan MOQ dari pabrik minimum kuantitinya bisa 10.000 piece. Ketika gue beli, udah gue genjot iklan, gue pakai influencer segala macam bla bla bla, pokoknya udah maksimal sesuai kapasitas yang gue punya. Ternyata setelah gue forecast, misalnya expired date-nya itu Desember 2027. Berarti gue mesti mundur setahun dong, Desember 2026. Setelah Desember 2026, dengan daily penjualannya minimal sehari misalnya rata-rata 10 pieces misalnya. Itu masih sisa berapa setelah Desember 2026? Oke. Oh masih sisa 2.000 piece. Udah nih, hilangin, gak usah jualin lagi. Kita ganti warna lain. Itu sih. Terus kalau misalnya soal pivot, kalau pivot itu untuk sampai benar-benar pivot bisnis, bisa dibilang nggak pernah sampai ada yang bisnis yang lama langsung gue tinggalkan sih. Tapi akhirnya misal dari beberapa kategori gue akan melihat, oh ternyata dari semua produk lininya Lume Colors yang kan kita kalau berbisnis itu mesti tahu Pareto kan. Produk mana yang berkontribusi ke 80% profit, bukan omset ya. 80% profit lo. Misalnya dari 60 SKU lebih, anggaplah 60 SKU, hanya 15 SKU ini yang berkontribusi ke 80% profit. 15 ini yang akan gue pertahanin. Dan akan gue kembangin. Bisa jadi yang lain yang cuma pelengkap, akhirnya gue cuma mainnya seasonal. Bisa pas lebaran, tuh cepret. Bisa pas mau Imlek, tuh ada produk baru kayak gitu. Kalau lu lagi nge-hiring orang, what are the top questions you ask? Kalau nge-hiring orang itu gue hampir nggak pernah interview personal karena gue ngedatanya tuh banyak. Pertama dari wajah, gue ya insting lah ya. Dari wajahnya gue lihat, terus kadang dari tulisan tangan. Jadi gue pasti selalu kalau ada orang ngelamar, dia mesti kirimin gue tulisan tangan. Grafologi, gue belajar dikit-dikit lah. Gue tahu yang mana eksekusi segala macam. Terus ini gue udah kayak dukun kali ya. Gue nanya tanggal lahir. Tanggal lahir gue pakai Google tuh, namanya BAZI, Bazi kalkulator. Kan dari situ kelihatan 10 strength-nya kan. 10 kekuatan orang ini apa sih dari berdasarkan tanggal lahir. Apalagi kalau tahu jamnya, tapi kan nggak mungkin dong gue tanya jam lahir lu kapan. Tersangka gue mau pelet dia lagi. Biasanya dari karakter itu udah hampir nggak pernah salah sih. Apalagi kan dipandu dengan tulisan tangan segala macam. Nah, walaupun setelah itu, jadi karena kan yang ngelamar pasti banyak banget kan. Jadi gue sortirnya pertama dari itu dulu, baru nanti gue kasih pertanyaan study case, selalu study case. Jadi tuh sebelum di interview one on one, dia pasti gue suruh ngisi Google Form. Jadi misalnya dari 50 orang yang ngelamar, ternyata cuma 20 orang yang ngisi Google Form. Ya berarti yang 30 udah gugur dong. Lu aja ngisi Google Form ya kagak mau. Iya benar. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu ngisi Google Form. Lo effort aja kagak mau. Iya, Google Form itu ya itu di situ ada perintah
oke, tulis pengalaman kerja lo udah pakai tulisan tangan. Terus paling pertanyaan-pertanyaannya ya tergantung dari apa namanya, dari lowongannya, jabatannya masing-masing ya. Jadi pertanyaan spesifik. Nah setelah itu barulah gue panggil interview. Gue selalu bilang ke leader gue, lo kalau mau interview orang selalu ambil jam 1 siang. Itu pas panas-panasnya, pas macet-macetnya. Lihat siapa yang datang. Dari 20 orang bisa jadi cuma 5 orang. Kayak gitu. Itu yang kalau mau datang iya. ya. Dan kalau yang suka reschedule dianggap nggak? Hilang. Hilang ya? Hilang. Nah, ingat ya, kalau mau lamar Christina Lee jangan reschedule. Itu udah pasti hilang. Tapi ada juga kalau misalnya ini untuk levelnya yang kadang kalau ngelamarnya udah kebanyakan banget, gue Zoom meeting. Jadi tapi itu udah yang terseleksi ya, yang udah terseleksi, dan itu gue break. Jadi gue break sesi pertama adalah pengenalan produk, pengenalan company. Misalnya gue lagi mau hire market research. Market research nih, ternyata waktu itu ngelamar sampai 60 orang. Terus saking bingungnya, bukan saking bingungnya lah, karena ternyata setelah disortir masih sisa. Masih banyak 20 orang kok kayak keren-keren nih dengan background masing-masing, keren-keren juga kan. Nah kalau kayak gitu susah tuh. Ya udah Zoom meeting terus gue jelasin dulu nih. Jadi gue jualan diri gue dulu sama company-nya, dan gue juga kasih tahu gue demennya orang market research tuh yang bisa begini A, B, C, D, E, B. Dimana budaya company kita kayak gini A gitu kan. Terus jam kerja, terus kita jelasin juga jam kerja, jam istirahat, terus cuti segala macam, benefit bla 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 bla. Oke, break 10 menit atau 5 menit gitu kan. Nanti buat yang masih tertarik bergabung dengan company gue kasarnya, lu balik lagi setelah 5 menit. Nanti biasanya dari 20 orang tato 2 gugur, hilang. Oh berarti dia kayak nggak mau kerja di situ, kayak ribet gitu kan. Tinggal 18 baru mulai masuk ke study case. Oke, kadang kalau ada pertanyaan kayak gini, kalian bakal jawabnya gimana? Nah dari 18 orang itu kan kelihatan tuh yang jawab duluan siapa. Yang selalu ingin tampil. Iya, yang entusias siapa. Yang entusias atau yang lain cuma kayak bengong, bahkan kayak dengerin gitu. Ya dari situ kan kelihatan. Vibrasinya keberasa lah. Iya. Udah. Nanti baru ke sortir dapet. Jadi bagian grafologi itu adalah di awal ya? Di awal. Sama tanggal yang lahir Google Form segala macam tuh di awal. Itu di awal. Oke. Baru itu baru setelah itu lo sort. Pernah nggak lo hire orang, lewatin semua sortiran lo, tetap ada yang aneh? Ada kalau kandidatnya jelek-jelek. Oke. Jadi memang udah itu yang terbaik dari yang terjelek. Dan kita lagi butuhnya urgent. Kita lagi butuhnya urgent ya mau gak mau ya udah. Cuma kan gue kan meminimalkan itu, gue kontrak kerja di kantor gue tuh cuma 6 bulan. Gak pernah lebih dari setahun. Mau itu levelnya udah eksekutif, tetap kontraknya 6 bulan. Banyak sekali Chris, female strivers, female individuals yang udah punya family, udah punya anak, they really wanna grow, they really wanna have their identity, they really wanna build their business, they really wanna contribute mungkin ya. Atau bahkan drive-nya adalah to create value for themselves, like I am independent, I am capable. What is your advice to all those females? Ya do it aja. Do it aja. Do it, tapi tentu saja dengan restu suami ya. Oke. So kalau suaminya nggak approve, tetap aja dia hajar? No. Tapi lu mesti bisa negotiate sampai dia bilang yes. Oke. Jadi itu adalah art of negotiating. Art of negotiation. Yang pasti gue nggak akan pernah do anything kalau nggak dapat restu laki gue. Oke. And what about females yang di sini gue tanya karena banyak sekali they all go through work-life balance issues. Dan kalau misalnya ada moms yang bilang work-life balance, anak itu sebenarnya butuh quality time kan. Kayak gue bukan typical mother type. Gue bukan typical emak-emak yang bisa waktu anaknya masih baby nemenin dia nonton Teletubbies sampai 1 jam. Itu gue bisa muntah. Jadi gue ngelihat di Indonesia kan lebih laris skincare daripada kosmetik. Orang kalau beli skincare tuh willingly untuk bayar sampai 500.000. Tapi kalau untuk kosmetik, menurut gue penting banget ya punya temen atau bahkan punya partner atau bahkan punya pasangan yang setidaknya tuh kalau lu lagi curhat masalah apapun, lu nyampah, dia tipikal mendengarkan, bukan langsung jog-jog kasih solusi. Karena kan kita mau emosi kita yang didengarkan, bukan masalah kita sebenarnya.